Halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, hai sahabat angka dan data. Salam olahraga. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Sahabat angka dan data, Olimpiade Internasional adalah ajang olahraga antar negara-negara di dunia yang diadakan 4 tahun sekali. Kali ini, tuan rumah Olimpiade ke-32 adalah Jepang dengan nama Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020. Situasi dunia yang mengalami perubahan tentu berdampak juga pada Olimpiade kali ini. Nah, inilah 10 fakta menarik Olimpiade Tokyo 2020. 10. Pemilihan tuan rumah. Sahabat angka dan data, menjadi tuan rumah Olimpiade tidak bisa sembarangan. Tak cukup suatu negara mengajukan diri, tetapi harus melalui tahapan yang ketat dan mengikuti proses pemilihan. Terdapat 3 calon kota yang menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020, yaitu Tokyo, Jepang, Istanbul, Turki, dan Madrid, Spanyol. Dan setelah dilakukan pemungutan suara oleh Komite Olimpiade Internasional, hasilnya Jepang meraih suara terbanyak, sehingga yang berhak menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020 yaitu kota Tokyo, Jepang. 9. Nama tahun. Olimpiade musim panas yang berlangsung di Tokyo, Jepang sejak 23 Juli 2021 ini tidak menggunakan tahun 2021 loh di nama Olimpiadenya, melainkan tahun 2020. Hal ini karena Olimpiade dilaksanakan 4 tahun sekali. Tahun 2016, Brazil menjadi tuan rumah dengan nama Olimpiade Rio 2016. 4 tahun kemudian, yaitu tahun 2020, Jepang dipilih menjadi tuan rumah. Karena pandemi melanda dunia secara luas pada 2020, maka Olimpiade diundur dan dilaksanakan nanti tahun 2021, namun tetap memakai nama tahun 2020 di nama Olimpiade. 8. Korea Utara tidak ikut. Sahabat angka dan data, pada 6 April 2021, Korea Utara mengumumkan bahwa tidak akan berkontribusi pada edisi kali ini dikarenakan pandemi. Nah, ini merupakan absen pertama kali Korea Utara khusus Olimpiade musim panas. Ketat juga ya pemerintah Korea Utara. Inilah mengapa Korea Utara menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus corona tersedikit di dunia. Sebelumnya juga, Korea Utara pernah tidak mengikuti Olimpiade, yaitu pada tahun 1988. Hal ini karena saat itu Korea Selatan yang menjadi tuan rumah. Sahabat angka dan data pasti tahu kan gimana hubungan kedua negara bersaudara ini yang saat ini masih terjadi beberapa perseteruan. 7. Negara ROC. Saat mengikuti dan menonton pertandingan Olimpiade Tokyo 2020, pasti sahabat angka dan data akan terfokus pada salah satu nama negara yang baru didengar. Ya, negara tersebut bernama ROC. Apa ya ROC itu? Apakah negara yang merdeka baru-baru ini kemudian ikut bergabung dalam Olimpiade? Tidak, itu adalah negara Rusia. Loh, kok bisa? Ya, nama Rusia tidak dipakai dalam Olimpiade kali ini sebagai bentuk sanksi dari Agensi Anti-Doping Dunia Komite Olimpiade Internasional terhadap Rusia. Di mana pada tahun 2019, Agensi Anti-Doping Dunia menemukan bahwa Rusia melakukan kecurangan dengan melakukan doping pada para atletnya. Sempat divonis tak bisa ikut Olimpiade, namun Rusia bisa bernafas lega karena sudah diizinkan tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Meski diizinkan tampil, namun mereka tidak bisa membawa nama negara, bendera, dan lagu kebangsaan. Sehingga hanya memakai nama Russian Olympic Committee atau ROC dengan bendera dari Komite Olimpiade Rusia. Sadis juga ya sanksinya. 6. Perubahan nama Makedonia Utara. Terdapat satu negara yang pada Olimpiade Tokyo 2020 ini memakai nama baru. Negara tersebut adalah negara Makedonia Utara.
Negara Makedonia Utara dulunya bernama negara Makedonia. Karena persengketaan nama dengan negara Yunani, di mana di negara Yunani juga terdapat wilayah bernama Provinsi Makedonia, maka negara Makedonia Utara memilih mengalah. Dan tahun 2019, sah berganti nama menjadi negara Makedonia Utara. Hal ini juga berdampak pada perubahan nama baru negara menjadi Makedonia Utara yang dipakai pertama kali untuk Olimpiade musim panas ini. 5. Penurunan jumlah negara partisipan. Pada Olimpiade Rio 2016, jumlah negara yang berpartisipasi mencapai 207 negara. Namun, pada Olimpiade Tokyo 2020 ini, jumlah negara yang berpartisipasi menurun menjadi 205 negara. Hal ini karena beberapa negara tetap mempertimbangkan secara ketat pandemi yang melanda dunia, meskipun pada Olimpiade sudah menggunakan protokol kesehatan yang ketat. 4. Penurunan jumlah atlet. Pada Olimpiade Rio 2016, total jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 11.238 atlet. Sedangkan pada Olimpiade Tokyo 2020, jumlah atlet yang ikut menurun menjadi 11.090 atlet. 3. Negara-negara dengan utusan atlet tersedikit. Situasi pandemi dan perekonomian dari beberapa negara yang menurun berdampak pada terbatasnya jumlah atlet yang diutus beberapa negara. Setidaknya terdapat 13 negara dengan jumlah atlet yang diutus hanya 2 atlet. Ke-13 negara tersebut yaitu Tuvalu, Sudan Selatan, Somalia, Saint Kitts and Nevis, Nauru, Mauritania, Kepulauan Marshall, Lesotho, Dominika, Republik Afrika Tengah, Brunei, Bermuda, dan Andorra. 2. Jumlah cabang olahraga. Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo 2020 lebih banyak dibandingkan dengan Olimpiade Rio 2016 yang hanya berjumlah 28 cabang olahraga. Pada Olimpiade Tokyo 2020 terdapat 33 cabang olahraga yang dipertandingkan. 5 cabang olahraga baru yang dipertandingkan yaitu bisbol, karate, panjat tebing, selancar, dan seluncur papan. 1. Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Negara Indonesia mengutus 28 atlet yang bertanding di 8 cabang olahraga. Indonesia berhasil meraih medali emas pertama dari cabang bulu tangkis ganda putri yaitu melalui pasangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Prestasi Indonesia di Olimpiade musim panas meningkat. Pada Olimpiade Rio 2016, Indonesia harus puas di peringkat 46 dengan 1 medali emas dari cabang bulu tangkis ganda campuran yang dipersembahkan oleh Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir ditambah dengan 2 perak dari cabang olahraga lain. Sedangkan pada 3 Agustus 2021, Indonesia berhasil menaikkan peringkat dan kini berada di peringkat 35 dengan 1 medali emas, 1 perak, dan 3 medali perunggu. Salah satu juga yang mengejutkan adalah Indonesia berhadapan dengan negara Guatemala memperebutkan medali perunggu, padahal negara Guatemala bukanlah negara bulu tangkis seperti Indonesia. Namun hal ini dipatahkan oleh Kevin Cordon, pebulu tangkis asal Guatemala. Dan yang menarik, salah satu pelatihnya ternyata adalah orang Indonesia sendiri bernama Muammar Gaddafi. Meski begitu, Guatemala tetap kalah dari Indonesia melalui Anthony Ginting. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 10 fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020. Semoga dengan Olimpiade ini membangkitkan semangat dunia di tengah pandemi, serta membuat semakin solidnya hubungan negara-negara di dunia melalui ajang olahraga internasional ini. Sekian dan terima kasih, salam olahraga, halo halo hai.